Musuhnya Naruto yang berada di Bandung atau Bandung agak samping, Orochimahi. Ini sekarang lagi bersama dengan Evos Rexy atau Fahmi, nama aslinya Fahmi, dimana kita sekarang mau ngobrol di konten baru kenal duo gimbal. Awal mulanya itu gara-gara posting foto, terus bang ada anak e-sport juga tuh yang gimbal. Ngetag. Ngetag Evos Rexy gitu, terus kayak kok pas pertama kali kenal ngobrol kok dia tegang. Rexy. Banyak pemain yang memilih untuk ngecat rambutnya Kayak Jamet. Bener kan? kan maneh juga di gimbal juga kayak Jamet. Enggak juga. Kata sih ya bener ya. Beda kan, sok aya gembel padahal rambut aing lebih mahal cuy ini dibanding manehna gitu kan. Betul. Asal kalian tahu ya, ngegimbal itu lebih mahal dibanding ngecat rambut. Bener, bener. Tapi kan kayaknya gembel cenah naon lah pokoknya disebutin Iya, kan. betul. Bodo amat sih, yang penting rambut gua lebih mahal dibanding lu. Kalau gua mah ya, kadang-kadang kalau lagi garuk-garuk teh di dalam gimbalnya suka kayak ada embrio sih ya. Embrio Kayak ada bayi alien. yang bulat-bulat. Apa ini bulat-bulat? Pas aku tekan hilang. Si rambut yang putih-putih itu nggak cuma ketombe, tapi residu. Residu itu jadi kayak ini mang kayak sampoan, terus nggak beres ininya, ngebersihinnya pakai airnya nggak kebilas, jadinya residu. Itu mah nggak bahaya, nggak apa-apa. Kadang itu kan dari suka samponya. ada sampo yang nggak kekocek teh kan, suka yang ngegumpal kayak gini. Iya, nah Kayak yang ngegumpal gitu teh suka nyangkut di gimbal itu teh susah keluarnya gitu. Jadi kayak di sisi lain teh gimbal teh lambang kebebasan, tapi di sisi lain teh memenjarakan sampo. Itu bisa keluar. Nggak bisa keluar, dan ketombe juga nggak bisa keluar, jadinya ngumpul we gitu, jadi gathering gitu. Jadi kayak si ketombe teh jadi ngumpul kayak, jadi bapak-bapak kita teh nggak bisa keluar dari sini gitu, jadi kayak ngumpul gitu. Di lockdown bener, di luar ada corona. Jadi kalau Maneh ngerasain pertama kali kenapa Maneh milih gimbal untuk sebagai fashion? Karena kayak pertama bosen juga ya rambut, pernah kayak dibotakin, kayak semangka pernah kayak disubit dari sini ke sini. Oh, di skin. Di Mm-mm. skin ya, terus Kumadi mohek geus pernah dulu. pernah. Segalana lah. Terus nya eta gara-gara teman jadi dipoto ini bagus kieu jadi terus kebenaran konten kayak lewat aja yang gimbal itu. Di TikTok nggak di YouTube. Ya. Wah jadi iya mah. Oh, konten yang di Hernerts ya berarti ya? Yang bagus deh. Yang ngegimbal di Hernerts. Oh, berarti kamu tuh salah satu yang nonton itu berarti. Di TikTok. Terus kantor IPOS ngepap lihat sudah bagus nggak? Wah jadi iya mah. Jadi panas ini pengen juga, ya udahlah jadi gas langsung. Tapi udah dikasih tahu sama yang tukang gimbalnya cara ngerawatnya, terus kayak selama 2 minggu 3 minggu akan diganggu oleh gatal dan pusing karena ketarik. Kalau pertama mah katanya pasti pusing katanya. Karena ketarik ini kan, soalnya kan kayak ditarik gitu kan. Terus kalau gatal malah silahkan aja, sudah itu mah. Dan dia mah nggak gatal soalnya sampai sekarang masih jomblo kan. Udah mau gatal gimana? Gatal mah berarti kan Maneh punya pasangan, terus Maneh suka sama cewek lain. Itu baru namanya gatal. Oh iya betul, ya kan? gatal. Maneh gimana mau gatal? Pasangan aja belum ada. Sama aja ya, nggak netizen kayak ini. Aduh anjing, siapa baper? Siapa baper? Enggak, udah kuat. Udah kuat. Jadi berarti diawali dengan referensi emang dari dulu emang suka ganti gaya rambut. Terus kayak yang gimbal mah belum pernah nyoba. Belum pernah aja. Plus nyoba. Duitnya lagi ada. Nah itu. Udah kalau lagi hese mah atau gimbal ya dipangmasangkeun ku AAA kan, AAA respect komunitas bener tuh. Tamu Jadi duit itu pasti dicepak we hungkul. anjing sih nyindir urang anjing. Bener sih waktu aing miskin aing botak wae. Dicepak. Jadi perawatan rambut nggak usah beli sampo, nggak usah beli apa. Awet duit jadinya. Tahu nggak kenapa Maneh waktu pertama kali gimbal Maneh nggak pusing? Nggak tahu, pokoknya tidur itu sampai susah dah pokoknya. Nggak, tapi nggak pusing kan, cuma ganggu gatalnya doang kan? Nyut gatal gitu. Sama pusing juga tapi. Nyut gatal gitu. Aing mah pusing enggak. Soalnya kayaknya pusing gimbal sama pusing cicilan kalah.
Si pusing gimbal teh gitu. Eleh ke cicilan banyak. Bener, jadi teh pusing mah enggak, ada lebih pusing cicilan gitu. Duit apa? Geus mah apa ya, semenjak rambut gimbal teh jadi harus punya standby beberapa cadangan uang. Kalau tiba-tiba nanti lepas. Tiba-tiba ntar si rambutnya kan, karena kalau rambutnya keriting banget mah gitu, kayak maksudnya rambut-rambut kayak tipikal orang-orang timur gitu, itu mah lebih gampang, lebih nyangkutnya lebih gampang ke gimbal. Tapi kalau rambutnya ikal, agak susah dia, kalau apalagi kalau dalam kondisi basah suka morosot. Itu kan dari gimbal, berarti itu pilihannya emang ya pengen punya identitas yang emang beda dari yang lain, karena kayaknya anak e-sport yang nggak ada juga soalnya. Nggak ada juga ya? Makanya pengen juga tuh. Iya. Sedangkan kalau kita tahu kayaknya banyak hero-hero dari Mobile Legends yang strong, rambutnya gimbal. Yang sekarang OP. Iya kan? Brody, Bruno, Alpha, Balmon. Lo coba yang gimbal udah strong anjing. Coba. Hah? OP gitu, pemain OP gitu. Jadi bener, gimbal teh way of the strong, bukan kalau mungkin dulu definisinya adalah gimbal itu nyantai, relax, ya kita juga nyantai, relax gitu. Cuman kayaknya jiwa kita untuk struggling, survive teh lebih kencang gitu. Dan kayaknya kita pengennya ya, kita juga sama-sama setuju kalau kita pengen gimbal teh stigmanya emang kita teh orang-orang yang hardworking juga gitu, nggak cuma sekedar nyantai-nyantai gitu. Gimbal teh karena nganggur gitu. Gimbal teh karena ya kalau ada yang maksudnya baru lulusan sebelum masuk kerja, ya kan, ngegimbal rambut, ngewarnain rambut gitu. Gabut, kan. Jadinya kalau sekarang banyak yang bertanya untuk kayak, emang buat apa sih digimbal? Reka mana tuh gaya gitu kan kalau orang Bandung mah gitu. Nah, pas mana yang ngegimbal, ada nggak yang komentar gitu kayak, anjing sia teu cocok anjing sia naon sih mana mentang-mentang udah jadi pemain e-sport jadi mana bisa show off gitu. Tapi lolobana tak ada paling harganya. Jadi jadi mereka cuma tapi yang ngatain gitu ada. Maksudnya dari bukan dari netizen ya, ini mah dari lingkungan gitu. Siapa naonan sih, maksudnya yang tahu seorang Fahmi Reksi ini dari zaman dulu di Bojong Soang main di warnet gitu. Dari tahu struggling mana terus tiba-tiba mana jadi ngegimbal rambut, ada dari mereka kayak gitu. Apa ada, mereka support aja? Kayak ibarat naonan sih kayak gitu cenah. Nggak gatel kah cenah. Terus cocok deh sih cenah gitu kan nyeteuing cenah. Cobaan we nya. Tapi loba model kayak ada mamanya Luminir katanya cocok. Terus kalau emak sih ngedukung ya. Mak mah ngedukung. Nyonya tuh geus boga penghasilan mah. Tuh boga penghasilan cigana dikepret sih. Nya bener. Deh ibu-ibu mah akan mengizinkan anaknya ngapain aja asal sudah menghasilkan ya sebenarnya mah gitu ya. Tidak membebani. Dulu kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu, dulu waktu zaman keluar dimarahin atuh. Nya. Sampai digaplok, digaplok ku ke indung atau ku bapak? Ku indung. Sama ibu berarti. Nah, terus diapain lagi? Disapu terus? Ku kakak pernah mau dari cari kanan bikin nyeri hati lah gue. Itu disupport ku keluarga, ku tetangga, ku naon gitu. Oh jadi bahan omongan gunjingan tetangga itu teh? Kan model ada temen misalkan udah postingannya sama cewek. Eta si Fahmi kemari ke warnet, nah naonnya saya teh cek ibu-ibu eta teh nya si Fahmi teh ke warnet jadi adaptor PC. Dari mana cosplay jadi adaptor PC, main dapat gratis gitu, billing. Terus gimana? Dapatkan kecenanan, jika budak cenah main game wae, cenah main warnet. Ya. Sampai orang tua kan sempat bilang cenah, udah gitu aja cenah, lihat cenah orang lain mah udah gandeng cewek cenah, jalan-jalan cenah. Orang kan model malam minggu kan jarang keluar, kecuali kayak pasti happy hour kan? Kumaha happy hour? Happy hour teh yang paket yang 10.000 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam 10 pagi. Ngaranna happy hour anjing lu baheula. Ada paketan eta kan? Kalau malam minggu kan pasti ada kan eta. Orang dina kartu hiji pakai chatting diteri jang chattingan. Namun jang game aya mode paket 2 giga gitu di Telkomsel. Oh gitu. Jadi emang ke warnetnya emang udah ada paket-paketnya gitu. Model orang misalkan lamun aya promo nih, paket pagi
pagi kalau misalkan libur, kadang kan ya orang kan bolos tuh loh, jadi paket pagi. Nah itu uang dapat dari mana untuk ke warnet? Bakal sekolah. Oh jadi oh iya, pantesan aja anak-anak e-sportnya kalau lagi foto begini teh kecil-kecil sih ya. Ini teh karena mengurangi bekal dia waktu ke sekolah harusnya makan ya buat warnet. Buat warnet. Kalau gak buat paket udah. Aduh, kalau nggak buat warnet buat paket aja cuma 2. Karena dulu zaman gua teh dulu abisnya buat ibaratnya mah kalau mau main Ragnarok kan. Enggak. Ragnarok online main RO. Dulu teh kan main aja. Ya kan cuma bayar warnet. Abis itu ditambah lagi beli voucher. Ada voucher 1 hari, ada voucher 7 hari, ada voucher sebulan sama setahun. Nah itu kan ada voucher gitunya. Itu teh aing bela-belain sampai ke warnet aja jalan kaki. Sama. Saya juga ke warnet jauh jalan kaki. Anjing sih ya, respect bro. Respect bro, anjing. Coba kalau aing lahir di angkatan mana? Aing jaga billing. Sekarang jadi pro player. Iya, jaga billing atuh aing. Terus kumaha atuh ada awak gede keur ngajagaan warnet kan lumayan sok loba nu kasbon kan. Jadi seriusan. Betul. Banget kan juga preman. Terus weh anjing. Jadi kalau badan gede mah antara yang ngejagain orang yang emang kasbon warnet sama kasbon mie goreng. Da apa lagi? Nggak pernah ada makanan sehat di warnet mah. Paling sehat paling untuk warteg. Warteg iya bener. Warteg juga paling cuma nasi dicaian gitu, coba dikasih air, kuah sama sayur wortel, sesa. Ngalaman tuh. Goceng. Geus es teh manis goceng. Jadi emang berarti dulu nggak disupport sampai ke tetangga berarti ya, sampai ke tetangga, sampai di Bojong Sawang pokoknya ngelihat mana teh kayak nggak punya masa depan lah gitu ya. Mungkin di angkatan bapak-bapak kita teh zaman dulu belum ada ini gitu. Orang-orang yang bersenang-senang adalah orang-orang yang tidak punya tujuan hidup. Nah itu. Zaman dulu teh seperti itu. Sedangkan di zaman sekarang mana suka fotografi, mana suka videografi, mana suka ngegame, mana suka nge-review sesuatu, mana suka makan, semua bisa jadi duit. Semua pinter-pinteran alurang. Sekarang teh yang jadi kasihan teh pekerjaan guru. Kenapa? Jadi nggak punya contoh buruk, Mang. Nah. Misalkan gitu ya, ada anak-anak yang bolos ke warnet. Kamu jangan ke warnet. Ke warnet itu akan menjadi anak yang tidak berguna. Sekarang nggak bisa dibalas. Bu, tapi itu Fahmi. Tapi itu Lemon. Tapi itu R7 Tatsumaki. Tapi itu Isa Luminer. Ibu tidak kenal mereka. Pasti orang-orang itu orang-orang gagal. Bu, ini yang nge-view 1 juta loh Bu, gitu kan bingung gitu. Udah banyak duit, udah pada sukses. Iya. Kamu jangan makan mulu kamu di kelas. Mau jadi apa kamu? Mau jadi YouTuber Bu, YouTuber mukbang gitu kan. Mukbang. Udah nggak bisa dimarahin sekarang teh anak-anak teh. Jadi emang yang harus sekarang. Iya, jadi sekarang apapun yang dilakukan harusnya mah disupport aja sambil dijagain sebenarnya. Makan. Ya udah nggak bisa dilarang-larang apapun. Main motor-motoran. Sekarang udah ada balap-balapan yang emang benar-benar menghasilkan resmi gitu. Mana yang mau main sesepedahan, ada kompetisinya. Mana yang mau nge-gym. Punten ya, maksudnya e-sport kan paling anti sama gym ya. Tahu aja. Mau bersin tadi ya, kayak alergi gitu. Kaligata tadi ada gatel. Jadi kayak kaligata alergi. Ini secara halus biasa. Jadi berarti sempat dimarahin sama guru kan, maksudnya bolos sering bolos nih. Apa kata-kata guru yang paling nempel, yang paling buruk sama yang paling diingat karena itu jadi motivasi maneh? Karena ada 2 tipe guru kan. 2 guru yang pertama adalah yang kita pas sukses pengen ketemu guru itu kayak, nih lihat nih, gua yang lu bilang nggak punya masa depan, sukses nih gua gitu. Sama satu lagi guru yang kita pengen nyamperin, Bu makasih ya Bu waktu itu pernah ngasih tahu saya buat maksudnya meneruskan hobi saya gitu. Yang paling buruk apa kata-kata dari guru? Paling buruk ada itu tuh guru paling galak. Udah lama di situ katanya. Bapak belum pernah katanya lihat murid bertahun-tahun di sini kayak kamu sih. Maksudnya yang bolos mulu. Paling banyak dalam 1 tahun? Enggak, bertahun-tahun dia ngajar. Baru pertama kali saya yang sering bolos.
Ya maksudnya paling banyak dalam 1 tahun, maneh berapa kali bolos? Sekolah hampir seminggu sekali, kadang sebulan nggak masuk. Jangan dicontoh. Anjing sini lebih bandel dari aing anjing ya. Pernah kayak main kayak judi di sekolah, pernah di luhur terus ada guru sambil ngopi kasih ibi bi kopi, beli dulu kan di warung di luar, seduh kopi, habis seduh kopi bawa ke atas main judi. Nanti kalau menang bisa buat keluar lebih lama. betul. Lumayan kan, teman-teman kan orang kayak ibarat malam minggu tuh kan orang lain mah kan sama ceweknya atau malam minggu ke kota, orang ke warnet. Jadi ke warnet kadang begadang tuh cuman rokok sama air doang udah. Kayak ibarat orang lain Nggak makan. Enggak. Ya pas-pasan duitnya. Dulu main apa? Waktu di warnet berarti kan maneh kelahiran berapa? 2000. 2000. Berarti sekarang udah 20 tahun kan? Udah 20 tahun. Berarti tahun 2000 teh permainannya apa ya di warnet ya? CS masih ada, CS? Ada. CS masih. Ninja Saga, Elsword, Lost Saga, PB, Dota main terus. WoW, World of Warcraft? Ente tapi. Nggak main. Dota Main. Yang paling kecanduan yang mana? Yang bikin sering bolos karena game apa? Dota PB. Dota sama PB. Oh, Mobile Legends udah ada ya? Udah di 2015 ya? Baru keluar kalau nggak salah itu. Oh, karena kalau Mobile Legends kan butuh handphone yang spesifikasinya bagus. Nah itu Nabung akhirnya buat beli handphone. HP kan dikasih tuh sama ortu pertama. Nah di situ tuh kayak ngelag masain, terus nggak lama HP-nya tuh hilang, dicuri. Sama kubu batu tuh. Sama teman sendiri. Orang nginep ya di luar, terus ngijin teh terus hari HP orang hilang sama vape sama liquidnya diambil. Itu teh teman sekolah apa teman nongkrong? Temen nongkrong gitu. Oh, jadi nggak bisa dicari lah, hilang aja begitu tuh. Dianya juga kayak nggak ngaku gitu, nggak tahu cina gua. Pokoknya gua COD katanya keluar, pintunya kebuka. Di mana ada bangsat ngaku gitu kan? Bener. Penuh. Gitu. Ada yang bangsat ngaku, saya bangsat tapi ngaku saya bangsat. Bangsat naon? Maksudnya kalau Sunda mah bangsatnya maling ya. Itu maksudnya beda definisi dengan bangsat Jakarta gitu. Lu mah bangsat lu anjing gitu. Itu mah berarti kan emang sebuah kata-kata umpatan ya. Kalau bangsatnya emang bener definisinya adalah maling kalau bahasa Sunda mah gitu. Jadi kayak berarti ngalamin itu terus akhirnya beli handphone untuk bisa main Mobile Legends dapat dari mana? Nah, kalau itu mah enggak, bolos lagi itu di situ tuh karena pengen dibeliin HP. Bolos. Bolos terus katanya bolos terus. Pengen HP gitu. Terus kalau dibeliin HP sekolah enggak? Sekolah enggak. Waktu itu tuh sekolah cuma seminggu pulang kesannya lagi. Fahmi ini adalah salah satu di antara teman-teman kita yang mungkin yang mengalami maksudnya proses yang sama dengan lingkungan yang sama, yang berharap punya kesuksesan yang sama gitu. Kayak misalkan kayak orang nggak kuliah terus dibilang kayak ada kok Bob Sadino nggak kuliah tapi dia bisa jadi pengusaha, tapi kan yang dikasih lihat contohnya teh cuma Bob Sadino. Ada orang-orang gagal yang tidak kuliah teh juga banyak gitu. Cuma gara-gara satu orang ini jadi ngebuat banyak orang rasanya kayak kayaknya gue nggak perlu kuliah gitu. Tapi kamu mana SMA mah lulus kan? Lulus jalur temen ortu. Nggak, maksudnya tuh jadi kepala sekolahnya tuh deket sama emak. Jadi kayak lulus karena kasihan kayaknya. Jadi mana teh bener-bener secara akademis teh nggak pernah dapat apa-apa selama SMA? Nggak dapat apa-apa, nggak ada prestasi apapun. Ini hal yang paling basic ya. Ini juga Aing masih inget sampai sekarang nih. Apa perbedaan monokotil dan dikotil? Kagak tahu. Sekolah kan jarang. Taunya dikasih tugas beli ini ya udah beli. Kenapa jadi OB anjing? Orang lu sekolah kok lu jadi OB bangsat? Kayak ibarat kan orang lain kan kayak ngerjain tugas gitu kan ditulis. Ya udah mah tugasnya ya udahlah kamu fotokopi, kamu ngejilid gitu. Jadi babu. Tapi tanah dia yang penting dapat nilai. Betul. Aduh, meskipun nilai di bawah KKN. Selain game kan biasanya suka punya hobi lain lah gitu.
Aing juga hobi ngegame tapi hobi juga olahraga gitu. Yang kadang-kadang kan ini kan bertolak belakang karena ngegame teh kan butuh begadang. Sedangkan kalau olahraga teh kan kita butuh tubuh yang prima kan. Mana sendiri, mana punya hobi selain game nggak? Apa ada ya, apa motoran atau mungkin apa? Ya? Dulu paling Coli. Kadang. Naon ya? Ya anak warnet mah apa lagi ya tuh dah. Kalau gabut ya pasti gitu. Gabutnya jadi gagaro jembut ya. Betul. Jadi garuk-garuk jembut, garuk-garuk jembut, kok enak gitu, kokonat gitu, sekalian aja coli. Biasanya suka gitu. Diawali dengan garuk-garuk, diakhiri dengan coli. Cuman main game kalau dulu sih sebelum bapak almarhum yang dulu volley waktu SD. Volley, main volley. Dan mana rada lumayan jangkung kan, maksudnya pasti lumayan lah ngisi-ngisi kekosongan ya. Kalau lagi di rumah lagi ada acara 17-an kan, pasti main itu. Dulu apa ya? Belum ada kalau dulu, soalnya lapangnya kan kalau sekarang kan dibeli sama kayak dibikin kontrakan gitu. Sekarang udah jarang ada fasilitas umum lagi kayak dulu gitu. Kalau sekarang ada lagi malahan. Apa? Kayak lapang gitu, cuman ya kayak deket kuburan gitu ya lumayan. Nggak apa-apa sih sebenarnya, itu nggak jadi masalah. Bahaya kan, lamun misalkan dicengklak seetik ada yang ngerambat, bahaya. Soalnya di sana ada kayak orang jatuh dari sepeda, kena perut setengah. Dia kayak ngomongnya sih katanya ya, kayak ada yang ya ngerep ada yang ngerep dari belakang sampai gitu. Sampai meninggal saudara saya. Itu beneran? Beneran. Oh iya, kalau di Bandung mah emang rada lumayan itu cerita-cerita gitu teh. Sampai Maksudnya daerah Jawa Barat ya. Ada yang main petak umpet seminggu nggak ketemu. Ternyata pas dari tegen, maksudnya Pak Ustadz gitu apa yang ngedoa yang bisa gitu ya. Ternyata teh di bawah tempat tidur anjing. Masa seminggu anjing ada di kolong tempat tidur? Mau sekolah mana ada budak. Eta mah manehnya meureunnya, cerita maneh itu mah. Itu mah pernah sekali nggak mau ngaji tuh, ngumpet di belakang naon ya? Buling, pura-pura sehari. Ya api we, dam, gak dipanggil. Ah, tidur sih. Yes, sayang teh. Tadi titah ngaji. Nah, saya sehari deui. Nah, enggak lama bangun, pura-pura bangun main Mobile Legends. Udah gitu. Banyak banget lah alasan dulu tuh. Jadi kayak ibarat orang ngebohong tuh kayak udah tahu aja gitu celah-celahnya. Aduh, nggak, kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kita suka bingung. Misalkan gini, anak yang keluar terus, misalnya keluar rumah terus, si aing mah nongkrong wae, tapi bukan ke warnet. Kemana? Ya nongkrong wae, maksudnya entah ngobrol-ngobrol, gitaran, ya maksudnya di mau baturan, walaupun tidak ngegame gitu. Kalau soalnya orang mah dulu lebih suka kalau main game mah di rumah sendiri. Akhirnya main PS. Kadang-kadang kita keluar rumah, orang tua bilangnya, "Kamu teh ngerasa rumah teh kos-kosan ya?" gitu. "Kamu teh ngapain sih keluar terus? Emang di rumah nggak betah ya?" gitu. "Rumah teh kayak kos-kosan gitu." Tapi di sisi lain ada yang di rumah mulu juga salah gitu. "Kamu teh main atuh sama teman-teman kamu." Kadang suka digituin kan, emak kan gitu mas ya. Di rumah mulu katanya main game, nggak kayak orang lain katanya main kayak gitu. Terus kalau misalnya giliran lagi ke warnet terus, nah itu dek cicing cina di imah gitu. Anak lahir disayang sampai umur 5 tahun doang sih. Kali itu lah diculkan. Si disana kesana dia dimarahin. Serba salah. Jadi serba salah. Jadi kayak ini juga buat mungkin generasi gua yang bakal jadi bapak-bapak. Maksudnya gua punya anak yang belasan tahun gitu, kayaknya emang harus dipelajari kalau emang ya anak mah harusnya mah ya apapun yang dilakukan support aja. Kalau bapak saya mah dulu ya pernah bilang, saya kan dulu sering bolos juga. Kalau nggak basket ya main game. Cuman dulu mah kita main CS, main Counter Strike sama main Ragnarok. Nah bapak saya tuh cuma ngomong gini, suatu saatnya saya dimarahin sama guru karena banyak bolos. Terus saya ditanya, kamu teh kenapa nggak pernah ke sekolah, nggak betah gitu? Ya Pak, soalnya jenuh pengen main ini gini soalnya teman ngajakin. Gue pernah ngalamin, gue nggak punya teman zaman dulu teh. Sama kan orang dulu dibully kayak ibarat badan kecil gini. Kayak gitu. Terus lumayan jangkung lagi kan, jadi kan
apa sih bahasana teh jangkisnya jangkung ipis kan ya kujang kurus jangkung. Nah betul, kutilang kurus tinggi langsing kan. Semua ya kata-kata itu kita mah relate tos dulu atuh anjing goblok kita. pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kayak pas punya temen yang emang bener-bener anjing bisa diajak asik gitu terus tanpa melihat aing dulu teh kurus segala macam teh senang kan gitu. Tapi emang jeleknya adalah kita harus ikut kemanapun mereka pergi, entah ke warnet, entah kemana gitu, kita tuh harus ikut gitu. Terus kata papa saya tuh cuma bilang gini, memang tidak semua pelajaran yang ada di sekolah teh bakal berguna nantinya. Tapi untuk melangkah dan kamu menemukan pengalaman hidup yang beraneka ragam, sekolah itu yang memfasilitasi itu biar kamu teh tidak memandang sesuatu teh cuma dari satu perspektif, tapi dari pandangan lain gitu. Kayak kamu bisa ikut bisa bolos kan karena kamu dulu pernah dibully. Nah itu. Jadi kamu ketika dapat teman yang cocok kemanapun dia pergi kamu ikut. Gitu. Karena jadi kayak temen satu itu kayak ibarat emang benar-benar temen itu susah kan. Emang susah banget, makanya ketika aduh anjing padahal aing pengen sekolah tapi di sisi lain duh baturan aing anjing aing gak punya baturan lagi gitu kan. Gak enak kalau aing ninggalin sendiri sini masa bolos sendiri gitu. Yaudah aing temenin kayak gitu kan jadinya. Ya jadinya babe aing ngomongin gitu doang. Nanti suatu saat juga kalian akan nemuin titik jenuhnya. Kalian juga nanti suatu saat akan mengalami yang namanya perbedaan sudut pandang, cara pola pikir dan segala macam gitu. Nah nantinya kamu akan bingung, kamu akan berteman dengan siapa. Nah sekolah itu memfasilitasi itu. Jadi kayak ketika kamu sedang patah, sedang putus asa, kamu nggak sendirian. Pasti di antara teman-teman kamu itu ada yang pernah ngalamin hal yang sama. Nah itu. Gitu. Tapi dari sekolah sampai sekarang ada yang masih maksudnya komunikasi, masih suka kalau ke Bandung teh aing pangmayarkeun lah iya anjing gitu. Ngebos lah kajeng saya, maneh sok bantuan aing baheula, ayeuna urang nu ngabantuan maneh gitu. Iya, model ada temen kayak emang benar-benar temen kayak ibarat orang minjem motor dikasih gitu. Terus kayak orang nginep di dia, bolos di dia gitu. Sekarang masih ada. Maksudnya masih komunikasi. Soalnya kalau maneh ke Bandung dengan gaji sebagai pemain e-sport, maneh suka nraktir. Ayeuna mah kayak balas jasa gitu lah. Itu anjing itu respect anjing itu. Karena orang oke kan kayak ibarat orang jahat ke orang ya nggak apa-apa. Orang nggak akan dendam tapi ingat orang yang baik pun sama. Nah, itu. Mungkin nggak bisa balas sekarang tapi aing ingat kalau misalnya ntar suatu saat aing punya rezeki. Nah itu waktu di atas nanti balas jasanya. Pasti bakal kebagian. Anjing sia dewasa anjing. Ya gini lah orang nakal pasti banyak pengalaman. Edan, bener, eta langsung kuat iya anjing, kuat eta langsung anjing. Iya emang, ya ibaratnya kan sekarang kalau misalkan tidak ada satupun orang yang ke warnet di zaman kita atau nggak zaman mana nggak ke warnet, tiba-tiba ada Mobile Legend, terus tiba-tiba ada pemilihan untuk menjadi timnas e-sport Indonesia gitu, ya pasti nggak bakal ada yang masuk, nggak ada yang bisa bersaing dengan negara lain gitu. Tapi karena bolos-bolosnya si Bedegong ini gitu ya, makanya aing teh kadang-kadang suka apa ya, kalau ada orang melakukan sebuah kesalahan aing mah lebih baik kayak atau kenakalan gitu ya, biarin aja nanti juga berhenti sendiri gitu. Itu ada fasenya lah. Ada fasenya gitu. Jadi kayak biarin aja lah, nanti juga dia kalau misalkan emang jatuhnya jadi bijak, jadi baik, itu bakal jadi cerita yang emang dia sendiri yang ngalamin gitu, bukan karena baca buku, bukan karena ini mah kata si iyonya hidup teh kudu kieu nggak bisa gitu. Jadi emang dia hidup berdasarkan pengalaman gitu. Nah sampai ada kan katanya yang pengen jadi pro player silahkan bolos. Wah nggak ada akhlak sih netizen. Sumpah jangan ditiru, bolos sama yang minus-minus. Iya. Kalau misalnya kalian masih bisa gini, jadi kayak gua dulu bandel nakal tapi mungkin gak separah dia bolosnya gitu. Cuman di sisi lain ada sebuah tanggung jawab gitu untuk kita gitu, kayak misalkan gitu, aing dulu waktu kuliah udah masuk stand up. Di tahun-tahun terakhir aing tinggal nyelesain skripsi, tapi kayak pilihannya antara aing kerja dan maksudnya punya duit banyak dan tapi nggak tahu karir aing sampai mana. Nah itu. Di sisi lain ibu aing cuma pengen aing lulus. Ada dua
pilihan itu. Iya. Bingung. Terus aing tuh mikirnya kayak mikir panjang. Mama lebih baik AA punya uang banyak atau AA lulus dari Unpad. Mama mah cuma pengen AA lulus, AA nanti mau banyak uang juga mama nggak bakal minta. Sampai detik ini nyokap gua nggak pernah minta duit gua sepeser pun. Makanya aing ngasihnya lebih. Sama kayak emak nggak berani minta, cuman guanya aja. Iya kan? Pada akhirnya kan mana tahu kalau misalnya semuanya tuh emang ya karena sayang gitu, ya kan? Dan pada akhirnya juga kalau misalkan emang maneh berada di jalan yang memang maneh tekuni, akhirnya juga pembelajaran buat orang tua gitu. Iya kan? Jadi buat mamahnya juga kayak ya dulu teh saya terlalu keras gitu. Untungnya maneh menemukan passion maneh dan menjadi rezeki gitu di situ kan. Sebenarnya kan nggak tahu juga, ibarat itu hobi kayak seru aja gitu, pengen. Dulu tuh taunya ya RRQ sama IPOS aja udah, Just No Limit sama Lemon udah. Dulu iya. Meskipun dulu sambil main Mobile Legends cuman sholat subuh doang, pengen masuk IPOS RRQ. Subuh doang. Sumpah, subuh doang. Sampai gitu effortnya ya. Wah. Udah sekarang udah berarti udah di tahap sudah jadi pro player. Udah berapa tahun berarti sekarang? Nggak tahu ya, soalnya dulu tuh kayak ibarat pindah-pindah tim gitu. Kalau sekarang kan kayak ibarat ada waktu itu orang kayak di sini gajinya berapa, di sini gajinya berapa, anjing saya aing wae balet tuh. Iya kayak ibarat nggak mandang gaji kayak gitu lah. Kayak ibarat cari ilmu gitu. Itu terjadi di semua bidang. Gaji. Stand up juga sama. Banyak yang nanya gaji juga. Jadi kayak misalkan kayak paling mahal tuh stand up tuh dibayar berapa sih? Anjing. Kayak apa namanya? Aing inget banget ya waktu itu acaranya acara off air. Bukan direkam TV, kayak acara di panggung, di Bobber Cafe. Jadi teh udah banyak komika-komika yang masuk TV, main film segala macem. Muncullah nih orang-orang yang pengen jadi komika kan. Yang baru-baru. Masa sih ngomongin merek di panggung off air yang tidak ada kaitannya dengan brand produk itu, nyensor diri sendiri. Jadi kayak misalkan, jadi tuh gue suka tuh makan biskuit Romi kelapa, ya biasa we atuh dah kan mana lagi nggak di TV. Iya. Gitu. Jadi soal gitu ya. Jadi emang dia tuh sudah menyiapkan diri dia tuh untuk tampil di TV gitu. Kayak kepedean gitu kan. Iya gitu. Jadi kayaknya gue harus membiasakan. Sedangkan orang-orang yang sekarang punya budget gede di stand up, mereka mengawali karirnya bukan karena uang, karena kesukaan dia pada pekerjaannya. Hobinya itu. Nah sekarang di e-sport juga sama kan berarti kan, yang awalnya orang-orang yang akhirnya sekarang terkenal kayak Lemon apa segala macam dulu mencintai dan melakukan pekerjaan ini tuh, hobi ini tuh karena emang suka. Iya, kalau nggak dicintai ya susah. Iya, terus sekarang orang-orang yang menyukai game ini adalah orang-orang yang pengen mendapatkan keuntungan gitu. Kayak kira-kira worth it nggak ya? Oh boleh deh misalkan gaji gue per bulan gini, kalau gue ngorbanin waktu segini, duitnya segini, antar balik modal kayak gitu. Sedangkan aing yakin mana ngerasa gitu nggak? Mana pengen balik modal nggak waktu pertama kali? Pertama kali jujur kayak ibarat katanya gaji segini, wah kata gua di Jakarta sih mahal-mahal kan. Gimana nanti yang penting dapat ilmu kata gua kan gitu. Lanjut aja. Ikhtiarnya mah nyari ilmu kan. Iya, bukan kayak anjing skill aing masih dibayar segini gitu. Si ini aja dibayar nggak gitu kan? Karena aduh anjing itu tuh jeleknya ada orang yang kayak gitu aja di setiap kesenian dan pekerjaan gitu teh pasti ada yang kayak gitu teh. Tapi kalau udah juara ya pastilah pada nawar gitu kan. Iya. Asli itu yang ini kayak ibarat belum punya apa-apa gitu kan. Belum tentu juara udah kayak nawar-nawar gaji ini berapa, segini berapa gitu. Kayak sebel. Kayak kerja kantoran, misalkan zaman dulu kan orang kerja kantoran teh celana gede, ya enggak, kemeja ya asal kotak aja, ya kan. Terus muncul satu karyawan di kerja kantoran, celananya agak ngatung, chino, terus kemejanya yang kotak-kotak itu bukan kotak-kotak murah, emang mahal kotak-kotaknya itu emang bener-bener didesain lah gitu. Lu buat apa sih ke kantor gaya-gaya begini? Emang duit lu cukup buat gini-gini? Sekarang coba lihat yang kantoran gayanya gitu semua.
gayanya gitu semua, pakai gesper, pakai name tag, pakai rapi-rapi, terus juga barang-barangnya juga bukan barang-barang murah. Seenggaknya kalau murah pun ada fashionnya, ada gayanya ada gitu. Gayanya, nggak cuma sekedar celana bahan sama baju gitu. Pasti ada satu orang yang mulai itu gitu. Orang kayak Maneh masuk gitu kan, Maneh mau aja dibayar segitu ini segala gitu. Pas Maneh udah masuk aja baru kayak, aduh aing pengen kayak si Evos Rexy, gajinya sekian gitu. Pasti gara-gara, sedangkan mereka nggak tahu awal mula orang yang pertama kali pakai celana chino dan kemeja itu yang tahu awal mulanya. Iya, dihina-hina dulu. Dia tetap misalkan gaji 2 juta di zaman itu, dia 1 juta buat gaya, buat necis gitu. Kayak ada kan tetangga katanya, dia udah masuk kerja nggak tahu dia apa, gajinya udah 4,5an lah, lumayan lah ya di Bandung. Katanya dia keluar di situ pengen kayak gua, katanya. What? Kata gua bilangin aja gini ke orangnya, nggak tahu takdir orang, kata gua beda-beda. Gua bilangin gitu. Wah anjing, bener sih itu sih. Meskipun orang bolos misalkan sukses, meskipun lu juga ikut bolos kayak gua, belum tentu sukses. Betul. Kan jalannya pasti beda-beda. Betul. Emang sebuah contoh itu emang jangan terlalu banyak. Soalnya orang belajar dari kayak kan keluarga nenek kan tentara polisi. Terus orang kayak disuruh jadi masuk PNS atau pegawai negeri. Terus orang mikir di situ waktu nganggur, sukses belum tentu dari situ aja, kata gue. Pasti ada jalan lainnya. Betul. Ya disitulah belajar. Ya maksudnya akhirnya di tiap keluarga besar ada satu orang pemecah itu sih. Di keluarga Aing itu, Aing. Iya, pasti ada aja. Iya, pasti ada satu orang yang pemecah yang tidak bekerja seperti semua yang ada di keluarganya. Nah itu. Pasti ada gitu. Dan semuanya yang sekarang ada di entertain, semuanya dari keluarga Aing. Ibarat gini nih, orang pernah sedih sama emak. Kayak ibarat anak-anaknya fotonya dipajang di rumah nenek. Iwal bokap gue yang gak dipajang, cuman tukang pijit, kagak dipajang. Babe. Oh, babe itu tukang pijit. Baheula. Oh. Kagak dipajang, kayak ibarat ini polisi tentara dipajang, bokap gue nggak ada foto. Meskipun anaknya dia. Mungkin di zaman nenek kamu teh yang membanggakan teh punya anak yang mungkin pekerjaannya ya di lembaga pemerintahan gitu. Itu. Sedangkan babeh mana dia cuma punya gaji tetap kayak begituan lah. Ini buat neneknya Rexy, Fahmi, Adam ini yang ada di sebelah saya. Asal nenek tahu ya, saya teh kalau nggak punya teman, saya cuma manggil tukang urut saya, mijat sambil ngobrol. Bener. Abang kenapa bang? Ini badannya keras banget begini. Habis olahraga apa sih gitu? Abang jangan terlalu capek, jangan terlalu gini. Kayak saya kasih duit segini, sekecil apapun terima, nggak punya standar gaji gitu. Tukang pijatnya bener nggak? Yang lebih brengseknya adalah anaknya bolos mulu. Bapaknya mijat, anaknya bolos. Dibetin ya. Iya, bener. Bisa benerin syaraf tapi nggak bisa benerin anak. Tuh berarti mana 4 bersaudara ya? 3? 2 bersaudara. Berarti dinafkahi dari seorang ayah yang tukang urut dan ibu yang kerja warung. Bokap meninggal umur 4 tahun. Udah. Oh, jadi sisanya indung yang berjuang. Sampai dulu pernah. Ya pantas aja lu digamparin bangsat. Tapi meskipun digampar kayak gitu, orang mikirnya pasti tetap sayang ya. Ibarat Iya. Segimana temen lu sayang banget sama lu, ibarat sahabat lu sayang banget, nggak akan kayak sayang kayak orang tua. Betul. Jadi emang pada akhirnya Maneh sadar kalau misalkan semua pukulan itu mungkin karena mamah si mamah teh sayang, dan mungkin juga mamah juga manusia, mamah lagi stres gitu. Nah, maksudnya mamah teh pengen anaknya punya taraf hidup yang lebih baik dibanding beliau kan. Nah itu pengen di atasnya beliau, jangan sama gitu. Tapi atau di bawah. Tapi si ini teh nggak mau sekolah gitu kan. Bedegong. Jadi buat temen-temen ya, maksudnya kayak yang ngelihat proses orang, kayak misalkan gua tatoan, terus kayak dulunya belangsak juga gitu, kayak emang ciri-ciri orang yang sukses tuh dari belangsak dulu ya? Bukan, tapi kayak lebih ke kayak gini. Mungkin kita adalah orang-orang yang dipilih untuk kayak dulunya belangsak dan itu kita buat sharing ke kalian gitu. Maksudnya kayak film itu tidak akan seru kalau tidak ada perjuangan di dalamnya.
film tidak akan seru kalau karakter utamanya tidak melakukan sebuah kesalahan. Jadinya kayak sampai dia dibikinin iklan kan, iklan yang tentang siapa dia dari dulu, di mana dia main warnet, dia nongkrongnya di mana, rumahnya di mana, semuanya dikuak di situ gitu. Kalian cuma mikirnya kayak, oh berarti gue bisa seperti dia. Tapi sayangnya semua kehidupan yang cuma story-story yang unik ini tuh cuma bisa diwakili oleh 1 atau 2 orang gitu. Bener gak sih? Iya. Atau mungkin lu di lini pekerjaan yang berbeda. Kalau dari anak e-sport mungkin udah ada Rexy, kalau misalnya di skena stand up ada gua atau ada siapa gitu, terus kayak di pengusaha ada si ini gitu. Jadi kayak slot-slotnya itu kayak apa ya, sudah ditentukan gitu. Jadi jangan kalau dia kan berdagang banget, jadi maksudnya itu dia gambling banget, dia bolos parah banget. Kalau gua kan masih mikirin kayak, aduh si Mama, ini belum tentu juga gua waktu kompetisi stand up Suci 3 gua juara gitu. Tapi gimana nanti aja kan? Iya, tapi ya udahlah, daripada ini yang nggak yakin, yang nggak pasti jadi juara, mendingan aing keluar. Aing lebih pilih KKN waktu itu, kuliah kerja nyata di Karawang. Dan ternyata setelah saya mengikuti maunya ibu, jadi rezeki gitu. Yang awalnya ya udahlah, kayaknya karir gua lagi naik-naiknya, lagi banyak di TV, lagi banyak off air. Semuanya gua tolak buat ngerjain skripsi. Terus gue mikir, ya udahlah, mungkin gue bukan rezeki gue punya dapat duit sebanyak itu gitu. Dan Mama lebih penting, Mama nggak pengen lihat gue kaya, Mama pengen lihat gue sarjana gitu. Jadi kayak udahlah, gue pilih sarjana aja. Lu lihat 2 kemungkinan yang mungkin terjadi gitu. Jadi kayak ada yang dia emang beruntung, yang emang dia melakukan semua kebandelan gitu yang lu lakuin juga gitu, tapi kok lu nggak jadi apa-apa, sedangkan dia jadi apa-apa, ya jangan iri gitu ya. Mungkin udah jalannya gini kali ya. Untung udah jalannya seperti itu, udah sebuah ya udah suratannya seperti itu kalau menurut gua gitu. Dan kenapa gue bikin konten ini pun karena gue pengen kayak ada pembuka pikiran kalau tidak semua orang yang bekerja keras itu akan mendapatkan hasilnya. Jadi tidak semua orang nakal yang melakukan kesalahan banyak ini akan mendapatkan rezeki yang sepadan gitu, ya kan? Betul. Ya mungkin sekarang kita bisa bilang kayak dia kayaknya hidupnya lebih baik, tapi kan kita nggak pernah tahu sekarang apa dia lagi dihadepin gitu. Apa karma masa lalunya, atau mungkin karena ada banyak orang-orang yang mungkin dulu pernah dia sakitin terus itu sekarang lagi berbalik ke dia. Kita nggak pernah tahu. Yang kita lihat cuma enaknya doang, itu yang jadi salah. Dilihatnya dari satu sisi doang. Betul. Dulu zaman gua teh banyak orang yang pengen ngeband dan ninggalin sekolah gara-gara My Chemical Romance. Apaan tuh Chemical Romance? Itu yang we'll carry on, we'll carry on, yang emo. Itu kan semuanya kan drop out sekolah buat ngeband itu. Oh, pada ngikutin. Anak-anak zaman sekolah gua teh. Wah, udahlah, itu My Chemical Romance aja bisa terkenal. Gara-gara keluar dari sekolah gitu. Padahal dari pihak My Chemical Romance ya udah bilang kayak tadi mana aja tadi. Iya. Kalau bisa ya jangan bolos gitu. Kalau bisa ya jangan keluar sekolah. Orang bangsat Bangsat kayak gini lah kayak kita. Bisa sukses, kalian yang biasa-biasa harusnya bisa lebih sukses. Betul. Itu sih. Semua orang tuh pengen hidup baik, hidup lurus apa segala macam, tapi ya salah satu contohnya itu gitu. Harusnya kan orang-orang normal itu kan diperlakukan lebih baik kan, mendapatkan rezeki yang lebih dibanding kita kan. Tapi faktanya kenapa kayak cewek nyarinya yang bad boy? Nah itu kayak sekarang kan cewek-cewek nyarinya yang fuck boy apalah, yang gayanya kayak gini lah. Duit minta dari emak masih banyak gaya. Anjing, berhak mana ngomong gitu, anjing keren, goblok. Iyalah. Iya, kayak kita yang cowok juga pengennya dapat yang seksi gitu kan. Nah kalau saya ingin bertanya nih, tipe Mane belum pernah pacaran kan? Belum. Jadi teman-teman, dia itu terakhir si Fahmi teh ngewe sama USB. Lobang USB ya. Enggak, dia belum pernah pacaran sama sekali, seumur hidupnya belum pernah pacaran sama sekali. Tapi sering banget komentar di kolom komentar Anya. Tiap kali gue foto sama Anya, pengen ketemu atau A sama Anya. Gitu.
Apakah sebenarnya tipe lu adalah Anya Geraldine? Enggak juga sih. Apakah ingin menjadi cari seorang istri seperti Anya? Nggak tahu aja tiba-tiba ya suka aja sama Anya gitu. Gelis semuanya cek Sunda nama. Gelis kan? Maksudnya iya ya cantik mah cantik cuman kan maksudnya relatif kan maksudnya tergantung ya aing mah sukanya yang rada-rada Jepang sih gitu. Itu abi ngaca abi. Iya, aku juga ngaca. Aku juga ngaca. Cuman kayak yang aing takutin teh kan kalau misalnya kita menikahi dengan siapapun pasangan kita sekarang, jadi kondisi kita lagi susah, nanti teh bisa-bisa pas kita lagi punya uang selera kita teh berubah. Nah itu. Nah, kadang juga di saat kita jatuh ceweknya itu kadang pergi. Betul. Bahayanya gitu. Betul. Saya juga awalnya juga bakal mengira begitu. Ternyata pernikahan saya 5 tahun. Kalau saya kan belum. Anda masih jauh, Anda masih 20 tahun. Minum alkohol saja belum bisa. Nggak boleh. Enak sekali melewati umur 21, iya. Makanya kayaknya dikasih batas umur 21 itu karena itu tahu. Kenapa? Iya, karena setelah itu teh kehidupan teh akan lebih pusing. Mikirin. Iya, entah dituntut untuk cepat-cepat nikah. Nah, ini itu. teman kamu udah punya jabatan manajer, teman kamu sudah menjadi entrepreneur, udah jadi pengusaha sukses. Si ini udah jadi polisi jabatannya ini, si ini jadi tentara jabatannya ini. Terus kayak sedangkan kita teh masih kayak di tahap kayak, bisa nggak gantiin gua buat ini siaran? Kan masih jauh ya. Zaman itu tuh kayak, wah gitu, pengen marah tapi marah teh kita sudah bisa kena hukuman. Nah itu. Udah bisa masuk penjara. Jadinya kayak apa ya yang membuatku happy? Ternyata ada alkohol gitu. Kenapa ya banyak duit beli yang pusing, nggak punya duit pusing. Iya betul. Jadi emang kamu tuh ya emang waktu zaman gua di warnet juga ada sih abang-abangan. Maksudnya kayak dia tuh kan udah kuliah ya, tapi kok mainnya sama kita. Nah itu. Karena susah kayak nyari teman yang satu frekuensi itu. Iya. Harusnya mah kita hormat sama dia ya. Itu mah dipanggilnya babe anjing. Untuk om. Dipanggilnya om gitu. Jadi bahan cengan anjing padahal kita lebih muda. Karena kolotnya. Karena kolot anjing. Terus kalau karena dia sudah bekerja gitu ya. Be atuh minta rokok atuh be kan mana geus gawe gitu anjing. Geus gawe geus boga duit. Geus boga duit sia mah atuh tong pelit lah anjing gitu. Basa-basi lah gitu. Anjing. Urang pernah ngalaman soal. Urang oge matakan anjing. Ke tukang parkir. Ngesana tuh hiji rokok kan main parkiran menang duit. Bajeng cerenges sih. Tapi tukang parkir suka dibere duit teu? Hah? Suka dibere duit lebih teu? Can pagi deui nya. Eta kudu diberes ya, Bro. Ngalajar kurang dibere. Ngalajarkeun rezeki maneh karena kadang-kadang teh sedikit demi sedikit ya ketika maneh bertemu lagi dengan orang-orang yang nolong maneh ya. Terus maneh bisa bantu. Itu teh sedikit demi sedikit maneh ngerasa kalau bener mungkin ya aing teh dikasih rezeki ini teh untuk membahagiakan beberapa orang untuk waktu yang tepat gitu. Bukan setiap saat gitu, tapi kayak untuk orang-orang yang berada di histori kita ya untuk kita mengingat mereka teh sesenang itu tau. Kayak ibarat sekarang tuh kayak ada orang cuman gimana ya sekedar kenal terus dulunya pernah cengin gue sekarang ngedeketin kayak gitu. Oh yang dulu ngata-ngatain dari fisik yang siapa ipis lah anak-anak gitu-gitu. Sekarang ngedeketin. Apa tuh yang mereka lakukan pertama apa? Apakah saya tebak ya? Saya lebih berpengalaman dong. Saya beda 10 tahun dengan Anda kan ya. Sombong guys sekarang mah. Betul satu. Ajak-ajak atuh kalau ini. Betul. Dua. Sekarang mah lupa ya sama gua. Tiga. Ada juga itu. Masih ingat gak waktu itu kita lagi ke warnet mana gini ingat gak? Itu padahal ini orang nyebelin. Tapi seolah-olah pas lagi di sekolah kita teh akrab gitu. Ada. Itu ada 4 tuh berarti ya. Kayaknya hampir sama semua kayaknya. Iya karena nggak tahu kenapa teknik orang yang gagal teh. Maksudnya yang dulunya jahat terus tiba-tiba kita lebih berhasil dibanding orang jahat ini teh. Taktiknya sama Nah itu kayak ibarat ada sampai ngechat ke orang kayak sombong kalau udah di atas tuh. Hah?
di atas enggak, gue sama aja kata gue di bawah. Nggak pernah gue nganggap kayak gue di atas meskipun followers gede atau apapun tetap aja sama manusianya. Iya benar kan, followers gede tapi kan belum verify. Sombong amat. Si khawatir anjing itu di verify. Tolong Instagram di verify itu ya, Instagramnya Evos Reksi, tolong. Biar nanti kalau komen ke Anya dibales. Pada intinya apa yang diobrolin kita hari ini gitu, ngelihat mungkin ada teman-teman yang ngerasa ada perubahan dari dia apa segala macam. Percayalah, kita berubah bukan karena diri kita yang berubah, tapi karena ada kekecewaan, ada orang so asik, ada orang yang memanfaatin, yang membuat kita harus membentengi diri kita lebih tebal lagi dibanding dulu gitu. Kayak ibarat kan dulu pengen beli ini tuh, duit dari mana gitu kan. Kalau sekarang kan udah kebeli gitu kan. Ada aja ya kayak orang, wih udah di atasmu ya, barang-barangnya mahal katanya. Bukan gitu kata gue. Iya betul. Sebenarnya gini, kalau gue bilang kayak gini, kayak mungkin orang-orang yang seperti itu tuh kayak nggak bisa. Mereka tuh mikirnya kalau kita punya uang itu, ya orang-orang yang belum pernah punya duit sebanyak itu ya misalkan gitu, mereka mungkin mikirnya kayak gua kalau punya uang banyak, yang pertama gua lakuin adalah membahagiakan orang tua. Nah, itu pasti ini bla 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 bla, tapi mereka lupa gitu kalau mereka juga pengen beli Jordan. Mereka juga ada sisi lain pengen beli, yang mungkin beli iPhone 12 gitu. 12. Yang menurut gue tidak apa-apa, bahagiakan diri lu karena lu yang bekerja keras buat uang itu. Nah itu, apalagi kayak gue kan berjuang sendiri. Betul gitu. Dan ya dia juga jadi sayang sama ibunya karena ibunya juga berjuang sendiri. Jadinya kayak apapun yang dia lakukan akhirnya nyampe ke keluarga pun itu semua lewat proses yang panjang gitu, nggak tiba-tiba dia beli terus jadi orang tuanya jadi nggak dapat gitu ya, enggak tuh, kita tuh beli itu karena itu tuh uang sisa, bener nggak? Iya. Kayak ibarat kita ngasih ke orang tua aja belum tentu kebalas ya. Kayak ibarat perjuangan orang tua itu. Meskipun duit segede gunung juga nggak akan kebalas. Betul. Jadi yang bisa kita lakukan cuma menyayangi, hadir ya kan, dan transferan mah bonus sebenarnya mah. Nah itu. Dan sebenarnya ibu mah hampir semua rata-rata orang tua, untuk teman-teman kita yang beruntung di luar sana ya, yang punya orang tua yang tidak menuntut uang ke anaknya gitu, itu adalah sebuah privilege menurut gua. Jadi kayak ya gitu ya, kayak lu punya duit sebanyak apapun, emak lu nggak pernah minta. Berarti kalau kata si mamah mah kayak ngomongnya tugas orang tua itu cuma memberi, bukan menerima. Iya, itu. Jadi kayak wah anjing, kenapa jadi pada dalam begini ya anak-anak e-sportnya di sini teh, anjing sih ya. Ini kan ada di kepala orang-orang teh, anjing ini pasti sedang membahas hero Pak Wito gitu. Di momen orang yang film yang ngasih kalung, banyak yang bilang sampai nge-DM itu kalungnya cuman pura-pura yang nggak sesuai real, katanya itu real, orang ngasih. Emang beneran ngasih? Nggak, beneran ngasih. Surprise, orang mama lagi makan terus gue kasih sampai nangis aja. Serius. Jadi itu kayak ya itulah kenapa akhirnya kita nih orang-orang yang mungkin berada di posisi yang mungkin kalian bilang terkenal, orang public figure lah, apa segala macem, yang membuat kita kadang-kadang jadi suka kadang-kadang sebel sama orang. Kita akhirnya nggak peduli sama orang ngomong apa, kita akhirnya berlaku kayak udah yang apa yang membuat kita senang gitu, membuat kita bahagia di dalam hati kita. Karena kadang-kadang perbuatan yang sebaik itu aja itu disamakan dengan gimmick-gimmick yang lain, dan itu tidak ada rasa sakit yang lebih menyakiti itu. Hal yang lu tulus lu lakukan dibarengi dengan sambil bikin iklan, tapi orang bilang itu settingan. Nah itu. Karena banyak orang yang melakukan kebohongan itu kan. Jadi disangkanya maneh melakukan hal yang sama. Betul. Ya. Cuman yang di itu tuh yang video itu cuman sebagian itu ceritainnya. Yang aslinya nggak mau. Nggak mau semua ya. Buat nanti aja. Someday ya. Iya, nanti di sini lagi lah. Kalau sudah siap di sini lagi lah. Bener gak? Sini lagi aja, kita mah santai, bener. Penonton kita mah santai, bener dah. Menerima kekurangan orang, kegelapan orang. Tapi kan santai. Ada kayak e-sport kan nanti pasti nonton. Iya betul sih, iya betul. Ya. Seneng banget, gue maksudnya nggak tahu dari apa yang gue kerjakan, kayak misalkan orang bilang ngapain sih lu ngegimbal rambut, nggak ada gunanya. Gue jadi bisa ketemu sama dia. Cuma merubah gaya rambut.
bisa ketemu sama dia. Jadi kenal sama si Fahmi, sama si Adam ini ya. Gue punya, gue taruhlah gue beli kalung emas. Taunya ada temen gue yang baru yang hobi juga kayak, itu keren banget, simple tapi kayak gini segala macam. Gue ketemu orang baru lagi. Gue ganti gaya, gue sukanya yang street style gitu. Gue tiba-tiba ketemu sama yang sama juga stylenya. Sama juga, gue ketemu sama ownernya SSST gitu, si Milka. Terus kayak ngobrol panjang, jadi temen juga. Jadi kayak ketika lu melakukan sebuah perubahan dalam diri lu dan lu nyaman dengan hal itu dan emang lu pengen explore diri lu dan semua yang ada di tubuh lu adalah hak lu untuk lu apa-apain gitu, mau tato, mau gimbal, mau apain segala macam, itu hak lu. Lakuin aja gitu. Lakuin aja karena itu mungkin akan menjadi jembatan lu untuk sesuatu hal yang mungkin lebih besar atau lebih kecil. Berani beda lah. Nah, tuh. Kayak orang nih gini katanya, bohong cuma pasti punya pacar. Kalau punya pacar udah gua bikin SG ke Owoan gitu kan. Wah, aduh. Tapi nggak apa-apa, umurnya masih 20. Paling aing cuma tulis di situ sia kontol aing cuma gituin doang karena itu sudah dialami. Saya juga baru 20 begitu juga, tapi kalau nggak tahu kenapa kalau kita udah tua melihat ada yang lebih muda melakukan itu, kita geli gitu, gatel. Kayak misalnya kita ngelihat bocah-bocah SMA pada ngerokok, anjing. Bocah-bocah SMA udah pada ngerokok, gaya-gayaan banget sih. Padahal dulu kita SMA juga ada gitu di warung ngerokok gitu. Nah, itu aja lah mungkin dari kita domba kali ini ya, duo gimbal sama Evo Seleksi. Karena sejauh ini maksudnya gue kalau main, gue tahu rasanya ketika gue jadi stand up comedian terus orang lain ketika ketemu gue, ngelucu dong gitu, nggak suka. Makanya gue mau ketemu Diki Tuturu, gue ketemu dia kayak tidak pernah gue minta, main bareng dong, enggak bro, karena dia kerjaannya main Mobile Legend bro. Nah itu kayak ibarat Uus kan, komedian gitu kan kerjanya, terus disuruh lagi kayak gini sama teman-teman, pasti kan bosen. Kamu juga suka gitu kan, misalnya kayak kayak datang ketemu, ayo main gendong, wah saya di sana aja udah bosen gitu. Tanya dia nih dari kita awal chat di DM Instagram nih, apakah pernah saya ngajak kamu push rank? Tidak. Cuman ini masalah dari gimbal. Iya, dia cuma nanya sampo yang bagus apa sih? Treatment yang buat hairspray-nya apa sih? Sama aing nanya kalau build badang apa ya? Kebalik. Jadi nanyain build ML, aku nanyain build ini. Jadi karena gue tahu rasanya jadi seorang komedian dan gue diminta untuk ngelucu di depan orang yang kadang-kadang gue nggak kenal gitu. Nah dia juga kayaknya kesal gitu walaupun temen gitu, kayak temennya tuh kurang pengertian. Kalau dia pekerjaan utamanya main Mobile Legend, ya kalau disuruh main Mobile Legend, kayak deh lah anjing gitu. Mending ayo nonton Netflix gitu atau main kemana gitu, orang ngayap. Banyak nanya sih kayak gini katanya, kan kalau kita katanya kerja boring main game katanya, Mobile Legend. Nah sedangkan Maneh katanya boring main Mobile Legend, ngapain katanya. Terus orang bilang ya udah main kayak nongkrong gitu, nongkrongnya main Mobile Legend. Ya kagak kata gue, ya nongkrong. Ya kalau misalnya mana lagi nongkrong sama teman-teman lagi main Mobile Legend, mana ngapain? Ya udah diam aja liatin, kayak katanya ini apa yang Oke, tadi mana datang gitu ya? Yang aing lagi main, tadi gue lagi main Mobile Legend sama si Sarul nih, editor, sama ada anak baru nih. Ada karyawan baru namanya Angga. Sama si Angga lagi main, lagi main. Dia datang, gue kira kayak bakalan ngapain sih, cuma nonton ini. Wih gitu. Pas lagi dia tonton sama dia nih. Kill 12 pun gua, gokil. Bener. Nama buff. Nama buff di mic. Ditonton sama aku. Iya, ada buff merah tadi. Menang, bro. Serius? Bener. MVP gak? MVP-nya dia Sarul. Pakai Johnson. Asisnya 19. Gitu. Jadi ya buat teman-teman yang maksudnya yang nonton ini gitu, ketika ya apalagi teman dekatnya dia, ketika mungkin kondisinya memang bukan dia yang ngajakin main Mobile Legend, ya jangan di gendong atuh. Ya dia juga ngegendong Evos, maksudnya ngegendong teman-temannya juga saling gendong gitu ibaratnya. Punya tanggung jawab gede juga gitu. Jadi kayak jangan sembarangan untuk ngajak karena mood dia adalah ketika dia pengen nongkrong, dia pengen ngobrol gitu, pengen
hayang ngudut gitu, hayang ngapain seserian gitu, bukan sharing apa kehidupan lah gitu ya. Jadi kayak tolonglah gitu, karena gue juga ngalamin dengan ini pekerjaan yang lain itu sangat-sangat untuk beberapa hal kadang-kadang kita iyain kalau orangnya emang anjing sedekat inilah sama kita, maksudnya kesayangan, teman kesayangan ya kita milih lah ya kita iyain. Tapi kalau misalnya anjing saha anjing gitu kayak terkenal jolong ngajak gitu kan. Oh ya, ini terakhir nih. Ada nggak dari cewek-cewek yang dulu mungkin nganggap maneh, ngeremehin maneh gitu, terus atau maneh sempat ngedeketin cewek ini, terus pas maneh terkenal dia bikin isu kalau pernah pacaran sama maneh, ada nggak? Ada. Dan maneh berarti sudah fix, maneh sudah fame terus itu namanya. Sampai ada orang pernah nembak cewek nggak diterima, terus tiba-tiba si ceweknya ngechat lagi katanya, sampai ya ngechat biasa, terus ujung-ujungnya masih suka nggak sama aku. Itu dia bro, itu fame bro. Terus gue tanya kenapa dulu nolak, katanya trauma sama cowok. Itu bukan alasan kata gue. Kalau emang dari hati ya kan beda. Iya. Suatu saat misalnya di antara yang nonton konten ini ada yang jadi orang terkenal, entah viral, entah diundang TV, entah apa segala macam, ketika lu berada di tahap itu sampai cewek yang nolak lu, atau mungkin kalau aing mah ya sampai di tahap aing cuma ngobrol sih ya. Ngobrol doang. Ngobrol, ketemu, ngobrol, terus dia bilangnya dia pacaran sama aing, anjing ya. Itu pernah anjing. WTF. Pernah kayak gitu sampai di tahap itu aing cuma ngobrol, nggak ada urusan PDKT, nggak pernah nonton, nggak pernah jalan bareng, nggak pernah apa-apa, bilangnya pernah jadian sama aing, anjing. Taunya dia teh saudaranya teman aing, anjing. Gitu ya. Saudari teman aing itu tiba-tiba kayak, "Us mana? Anjing. Dulur aing anjing sia di Bogohan sia kumaha saha anjing cai si ieu henteu anjing ngan ngobrol hungkul aya acara urang ngobrol jeung si eta nu baper meureun dia teh jadi LO. Si saudaranya teh waktu aing ngisi acara si saudaranya itu teh jadi LO. Jadi kan kalau komunikasi sama dia butuh air putih, butuh riders buat sebelum manggung gitu, buat pembayaran apa segala macam kan lewat dia juga gitu. Cuma ngobrol gitu sebatas karena emang di backstage, terus kayak aing kan kalau stand up kan kalau band mah rame ya, ada kru, ada apa kan, kalau stand up cuma aing sama supir sama asisten si Latif nih. Si Latif udah kan duaan gitu, terus ya udahlah daripada dia cuma diam di pojokan kayak ibaratnya mah kayak beda alam gitu ya. Udah we ikutan ngobrol sini sok sambil ngambil makanan apa segala sambil ngobrol gitu, dibilangnya teh aing jadian, goblok si anjing. Padahal biar rame we nya karunya. Ya maksudnya karunya gitu daripada si sendirian jadi panitia sendirian, dianggapnya teh kayak aduh ini mah beda level, ini mah artis, aku mah apa tuh gitu. Udah enggak gitu, udah kita mah sama aja gitu. Tapi jeleknya teh ya kemungkinan terburuknya ternyata teh itu gitu. Jadi kayak carekan anjing gua babaturan urang anjing. Padahal itu nu salah. Lain anjing cak aing teh. Manya aing hayang mana apal kan tipe aing mah susu cak aing. Nya oge si us gitu. Tapi orang pernah kayak ibarat deket jeung awewe, sempet dek orang teh ngeplan kayak orang bakal nembak tanggal sekieu di mana gitu. Efek teh ngomongnya lagi di rumah. Terus teman orang masuk close friend, datang ke rumah, lihat lagi main sama cowok-cowok, bilangnya lagi di rumah. Serius? Anjing dia sakit hati sih parah. Anjing, sumpah. Aing juga pernah lagi anjing. Nah gitu. Terus tuh si yang di SG itu tuh jadian sama yang cowok yang ada di SG itu, di close friend itu. Di close friend itu ya? Jadian. Ya betul. Terus kemarin sempet nelpon pengen ketemu banget sama orang, sampai ngomongnya sih kata temennya sih nangis katanya, tapi nelponnya kayak nangis gitu, pengen ketemu banget. Enggak, nggak mau sih. Si aku udah buka harga diri bro. Nah itu eta bro, jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Kalau jatuh ke lubang sama pasti sakitnya sama dong. Kalau jatuh di lubang yang sama itu artinya nikah. Enggak, ini mah peribahasa doang. Iya, nikah saja tuh di lubang yang sama, tapi kalau lubangnya enak mah ya nggak apa-apa sih. Oh nggak ikutan, ini nggak tahu apa. Kurang paham ya, karena emang bener ini mah bukan gimmick, bukan apa, karena dia bilang karena
Ada beberapa yang gitu, tuh gimana cara ngedeketin cewek? Dia bilang nanti ya kalau ketemu aku pengen cerita soal perempuan bla 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 bla. Tapi jujur kayak ngechat cewek tuh kayak susah ya, orang lain kayak jago-jago ya. Iya, masalahnya sekarang mana punya kemampuan nyekil itu teh di bawah kemampuan main Mobile Legend mana. Itu yang jadi salah. Misalkan aing mah baheula teh kan nyekil. Nggak jago tiba heulanya. Nggak jago, maksudnya berproses tapi nggak punya uang. Tapi pede. Pede. Pas giliran nanti uangnya masuk, tiba-tiba aing punya kerjaan, aing punya uang, aing tahu harus ngapain. Gitu. Kalau mana sekarang skill Mobile Legends di sini, penghasilan segini tapi kemampuan pengalaman di sini, banyak rasa-rasa insecure. Tapi jujur kayak takut dimanfaatin, takut dimanfaatin kan? Ada juga. Takut manfaatin, takut cuma sekedar karena aku ikut tim EVOS. Banyak rasa insecure itu, tapi ketika kita punya pengalaman sebelum pekerjaan, jadinya kayak gue bisa nilai nih, ini cewek ini begini, coba gue tesnya begini nih. Nah, enggak, ini mah sama, udah nggak usah gitu jadinya. Kalau orang kan dari dulu kayak jarang gitu ngelobi cewek kayak gitu. Iya, terakhir kan ngewe sama USB, Aing juga bilang apa? Sama ini ujung. Jadi kagak jago gitu ngechatnya. Terima kasih Fahmi Adam. Emang Fahmi Adam namanya ya? Fahmi Adam Alamsyah. Nah, Fahmi Adam, terima kasih. EVOS Rexy, thank you. Buat Stanley juga analisnya Mobile Legends, thank you. Buat Vibe juga thank you. Ada proses-proses kenakalan yang mungkin kita alami gitu. Tapi tanpa kita sadari, akhirnya orang melarang kita untuk jadi nakal. Tapi kalau tidak ada orang nakal yang pengen keliling dunia, kita tidak tahu kalau bumi itu terdiri dari berbagai benua. Ibarat satu benua doang mah bosan dong. Bosan atuh. Dan pasti ada yang nakal kan, satu. Nggak mungkin anjing, dunia cuma ini doang anjing. Kalau misalkan anjing. Orang baik semua ya nggak seru dong. Ya benar dong. Sekarang kalau misalkan semua orang baik, Avenger jadi film religi. Nah itu nggak ada penjahatnya. Iya, nggak ada penjahatnya. Kayak Iron Man paling gitu, Iron Man siang-siang makan gitu. Kapten Amerika datang, "Hey Iron Man, kamu tidak puasa?" Gitu. Aku lupa hari ini aku berpuasa gitu. Terus datang Nick Fury, ya kan? Iron Man, kalau puasa itu harus menahan hawa nafsu dan lapar. Kita sebagai begitu ya Nick Fury gitu jadinya ya. Jadi tidak ada penjahat buat apa? Nangkap penjahat itu. Gara-gara ada penjahat dimunculkanlah efek 3 dimensi yang luar biasa, tembakan karena ada orang jahat, bro. Coba kalau nggak ada orang jahat, nggak ada tuh CGI, nggak perlu. Lihat aja tuh sinetron religi, wah lompat ada meteor, wah efeknya sangat real. Beda sama efek di kita ya. Ya. Di Indo. Iya itu maksudnya yang kuburan kena meteor. Wah itu efeknya bagus banget. Gue percaya banget. Gue percaya banget itu. Percaya banget sih. 3 dimensi banget. Bener. Coba misalkan tolong ya ini dieditin ya. Kita juga bisa gitu. Dengan produksian YouTube kita bisa bikin efek yang sama. Fahmi, itu ada meteor. Mana? Thank you. Buat teman-teman, contohlah EVOS Rexy. Kalau belum 20 tahun, jangan minum. Tapi kalau sudah 21 tahun ke atas, boleh minum. Vibe 24jam.id. Dan ingat persyaratan minum Vibe tidak cuma 21 tahun ke atas, tapi yang maboknya tidak rese dan tidak jackpot di parkiran. Kenapa tertawa? Kadang suka ada yang jackpot mie. Suka bikin ketawa. Di shelter ya? Tahu aja.